Sobat Mitalda Informasi, apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Di video kali ini saya akan mengangkat sekelumit sejarah penaklukan Andalusia di Spanyol. Bagaimana selengkapnya? Yuk langsung saja ya. Pada sekitar 218-202 sebelum Masehi, bangsa Romawi menaklukkan semenanjung Iberia. Bangsa Romawi menyebut wilayah ini dengan nama Hispania, yang berasal dari bahasa Punisia kuno yang artinya tersembunyi. Hispania menjadi salah satu provinsi di Kekaisaran Romawi pada saat itu. Pada masa kini, semenanjung Iberia kini menjadi negara Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, serta sebagian kecil wilayah Prancis Selatan. Kekuasaan Romawi di Hispania melemah pada abad ke-5 Masehi. Hingga pada tahun 409 Masehi, Hispania jatuh ke tangan Kerajaan Suebi yang adalah kerajaan Jermanik. Kerajaan Suebi didirikan pada tahun 410 hingga 585 Masehi. Di kemudian hari, Kerajaan Suebi ditaklukkan oleh Kerajaan Visigoth. Kerajaan Visigoth berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-8 Masehi. Suku Visigoth dan raja-raja awal mereka menganut Arianisme, tetapi kemudian mereka berpindah menjadi pemeluk Kristen Nisea. Gereja memberikan pengaruh besar terhadap urusan sekuler melalui Konsili Toledo. Masa kekuasaan Islam di Iberia dimulai sejak pertempuran Guadalete, ketika pasukan Umayyah pimpinan Torik bin Ziyad mengalahkan orang-orang Visigoth yang menguasai Iberia pada saat itu. Pada abad ke-8, hasilnya sebagian besar semenanjung Iberia berhasil dikuasai oleh Islam, kecuali daerah-daerah kecil sebelah barat daya seperti Galicia dan Asturias, serta daerah-daerah Basku di wilayah Pirenia. Daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Islam ini kemudian disebut dengan Al-Andalus atau Andalusia. Andalusia terletak di semenanjung Iberia bagian selatan di wilayah Spanyol. Jadi Andalusia adalah bagian wilayah selatan dari Spanyol yang kota-kota di dalamnya pernah dikuasai oleh Islam ya sobat. Andalusia bukan merujuk kepada negara Spanyol keseluruhan, melainkan salah satu wilayah yang ada di Spanyol. Kemenangan atas penaklukan Andalusia yang dicapai umat Islam tampak mudah dikarenakan adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya adalah di bawah kerajaan Visigoth, kondisi sosial politik dan ekonomi sangatlah kacau. Secara politik, wilayah Iberia terbagi menjadi beberapa negeri kecil. Sikap intoleran terhadap kaum Yahudi juga terjadi. Rakyat terbagi-bagi dalam sistem kelas, sehingga keadaannya melarat, tertindas, dan tidak ada persamaan hak. Padahal, sewaktu Iberia di bawah pemerintahan Romawi, berkat kesuburan tanahnya, pertanian maju pesat, pertambangan, industri, dan perdagangan karena didukung oleh sarana transportasi yang baik. Namun, setelah di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth, perekonomian Iberia lumpuh dan kesejahteraan rakyatnya menurun. Terjadinya juga perpecahan sesama penguasa di dalam kerajaan Visigoth yang bekerja sama dengan kaum Muslim Afrika Utara untuk menjatuhkan Rodericus Raja Visigoth saat itu. Mereka mendukung usaha umat Islam menguasai Iberia, sehingga Islam tidak menemukan kendala besar menguasai Iberia saat itu. Faktor internalnya adalah penguasa Muslim dan tentaranya sangat kompak dan tidak terpecah-pecah. Pada masa Islam menguasai Andalusia, masyarakatnya terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam tiap-tiap kota, komunitas-komunitas ini tinggal di daerah yang berbeda. Umat Islam sendiri walaupun menganut agama yang sama, kadang terbagi-bagi menurut etnis, terutama perbedaan antara orang Arab dan orang Berber yang berasal dari Afrika. Orang Arab tinggal di bagian selatan dan lembah Ebro timur laut. Orang-orang Berber tinggal di daerah pegunungan yang sekarang berada di utara Portugal dan di Meseta sentral. Orang-orang Kristen di Andalusia disebut Muzarab atau Mozarab. Orang-orang Kristen ini hidup dalam kekuasaan Islam di Andalusia. Mereka mengikuti banyak adat kesenian dan kata-kata dari bahasa Arab, tapi masih memelihara tradisi dan ibadah Kristen mereka dalam bahasa turunan Latin yang mereka miliki yang disebut dengan bahasa Muzarab.
Orang-orang Yahudi biasanya bekerja sebagai pedagang, pemungut pajak, dokter, ataupun duta besar. Penguasa-penguasa Al-Andalus di bawah Islam memperlakukan non-Muslim berbeda-beda sepanjang waktu. Masa toleransi yang paling terkenal ada pada masa kekuasaan Abdurrahman II dan Al-Hakam II. Setelah kematian Al-Hakam II pada 976 Masehi, situasi buruk mulai dialami non-Muslim. Hampir 100 tahun berikutnya, pada 30 Desember 1066, peristiwa penganiayaan pertama pun terjadi. Ketika kaum Yahudi diusir dan ratusan keluarga dibunuh karena tidak mau meninggalkan Granada, dan kerusuhan setelahnya sekitar 3.000 orang meninggal dunia. Saat terjadi kekerasan terhadap non-Muslim, banyak ilmuwan Yahudi dan bahkan Muslim meninggalkan daerah kekuasaan Muslim menuju Toledo yang lebih memiliki toleransi dan telah dikuasai oleh pasukan Kristen. Banyak suku, agama, dan ras hidup bersama-sama di Andalusia dan masing-masing menyumbangkan terhadap kemajuan intelektual di Andalusia. Andalusia terkenal dengan arsitektur murnya. Monumen-monumen terkenal juga bisa ditemui di Andalusia. Contohnya seperti Alhambra, Mezquita de Córdoba, Torre del Oro, Menara Giralda, Reales Alcázar. Banyak bangunan-bangunan peninggalan Islam di Andalusia yang masih dapat ditemukan di Andalusia saat ini. Penaklukan kembali Andalusia oleh Kristen Spanyol. Penaklukan kembali Andalusia di Spanyol oleh kaum Kristen Eropa terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Awal peristiwa Reconquista atau penaklukan ditandai dengan pertempuran Covadonga. Dimulai tahun 720 Masehi hingga jatuhnya keamiran Islam Granada 1492 Masehi. Umat Kristen Eropa menaklukkan kembali Andalusia dengan hati-hati dan bertahap. Momen penting bagi umat Kristen dalam peristiwa Reconquista terjadi di pertengahan abad kedua. Kerajaan Leon dari Castilla bersatu di bawah kepemimpinan Ferdinand I dan anaknya Alfonso VI. Tahun 1085, Alfonso VI menaklukkan daerah-daerah Galicia dan Toledo dari Bani Zunun. Kota-kota Islam di Spanyol diduduki satu demi satu dan kerajaan-kerajaan Islam berhasil ditaklukkan. Semangat Reconquista semakin berkobar. Pasca meletusnya Perang Salib III, kerajaan Castilla dengan bantuan tentara-tentara salib menaklukkan kota-kota besar seperti Cordova, Valencia, dan Sevilla. Pada akhir 1491, Castilla dan tentara salib mengepung Bani Amar yang saat itu berpusat di kota Granada. Tanggal 2 Januari 1492, Bani Amar menyerah dan menyetujui perjanjian damai yang mengharuskan ia keluar dari Spanyol. 3 bulan usai penaklukan Granada tahun 1492, Dekret Alhambra memerintahkan seluruh Yahudi Spanyol untuk diusir atau berpindah agama. Hal yang sama berlaku juga bagi umat Islam, berpindah agama atau diusir dari Andalusia. Pada 9 April 1609 dilakukan pengusiran Morisco oleh Raja Philip III. Orang-orang Morisco adalah keturunan Muslim yang lahir di Andalusia, Spanyol. Ketika Andalusia berhasil direbut kembali dari tangan Muslim, banyak orang Islam yang dipaksa pindah agama ke Kristen. Mereka lah orang-orang Morisco. Orang Morisco dicurigai tidak sepenuhnya benar-benar masuk Kristen. Mereka dianggap sebagai pengkhianat negara dan pelaku kesesatan. Hal ini dikarenakan mereka menjalin hubungan dengan Kesultanan Turki Ottoman. Orang-orang Morisco yang terusir sebagian besar masuk dan menetap di wilayah Afrika Utara, yang saat itu dikuasai oleh Turki Ottoman dan dinasti Saadia dari Maroko. Sebagian kecil orang Morisco bermigrasi ke Prancis dan Italia. Sejak pengusiran Morisco, pengaruh Islam di Spanyol semakin tidak terlihat. Akhirnya setelah 8 abad berkuasa, dari tahun 711 hingga 1492, kerajaan Islam di Andalusia pun runtuh pada akhir abad ke-15. Seluruh Andalusia kembali ke tangan orang-orang Kristen Spanyol sampai saat ini. Setelah 8 abad berkuasa di Andalusia Spanyol, kekhalifahan Umayyah Islam di Spanyol ini akhirnya runtuh, dikarenakan beberapa penyebab seperti perpecahan serius di kalangan kaum Islam itu sendiri.
dan bersatunya kaum Kristen di kawasan utara Spanyol, kerajaan-kerajaan Kristen kecil di Eropa seperti Leon, Castilla, dan Aragon sepakat bersatu meruntuhkan eksistensi Islam di wilayah Spanyol yang sudah bercokol selama 8 abad. Dari sini kita belajar bahwa tidak selamanya kekuasaan yang diperoleh melalui pertempuran dapat bertahan selamanya. Segala sesuatu bisa saja terjadi dan berubah tanpa bisa kita kendalikan sepenuhnya. Nah, Sobat Mintalda Informasi, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silakan di-subscribe, like, dan di-share ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.